Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang komunikasi intrapersonal. Nah, bedanya pada komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pribadi masing-masing pembicara. Bagaimana dia mengungkapkan diri sendiri, bagaimana dia menjadi seorang pendengar yang baik. Kali ini tentang komunikasi interpersonal, kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi antar pribadi, antar seorang dengan orang yang lain. Nah, marilah kita simak video berikut. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi ini ada 3 definisi. Yang pertama, definisi berdasar komponen. Yang kedua, definisi berdasarkan hubungan diadik. Dan yang ketiga, definisi berdasarkan pengembangan. Nah, yang pertama, definisi berdasarkan komponen, bahwa komunikasi adalah pada definisi komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen atau komponensial. Definisi ini akan mengamati komponen-komponen utamanya. Dalam hal ini, komponen komunikasi adalah menyampaikan pesan antara satu orang dan diterima oleh orang lain, atau bisa juga sekelompok orang. Nah, komponen-komponennya adalah pengirim atau kemudian penerimanya orang lain atau sekelompok orang lain, kemudian ada pesannya sendiri, kemudian ada umpan baliknya. Nah, inilah komponen-komponen antar pribadi. Definisi yang kedua adalah komunikasi antar pribadi berdasarkan hubungan diadik. Nah, definisi ini berlangsung antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang jelas. Hubungan yang jelas ini maksudnya bukan dia ini baik, ya, tapi memang antara kedua orang ini sama-sama mengerti bahwa dia sedang diajak bicara. Misalnya antara orang tua dan anaknya, antara pelanggan dengan penjaga toko, bahkan termasuk ketika ada orang asing yang bertanya alamat, itu juga termasuk dalam komunikasi antar pribadi yang berdasarkan hubungan diadik atau relasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah definisi berdasarkan pengembangan. Nah, pengembangan ini berasal dari pengembangan komunikasi intrapribadi. Kalau sebelumnya dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dalam komunikasi antar pribadi merupakan pengembangannya. Kalau sebelumnya dia hanya berpikir, dia hanya melihat, ya, melihat fisiknya, kemudian membayangkan dalam dirinya seperti apa orang yang menjadi lawan bicaranya. Nah, komunikasi antar pribadi ini yang berdasarkan pengembangan ini merupakan mengembangkan dari komunikasi yang awal tadi, semula intrapribadi, kemudian untuk menjelaskan jadilah komunikasi antar pribadi. Dalam membina hubungan antar pribadi terdapat tahap-tahap dalam membina hubungan antar pribadi. Menurut DeVito ada 5 tahap. Yang pertama adalah kontak, yang kedua adalah keterlibatan, yang ketiga keakraban, yang keempat perusakan, dan yang kelima pemutusan. Nah, pada tahap-tahap ini, seorang manusia atau antar pribadi ketika membuat suatu hubungan, tidak semuanya berakhir atau tidak semuanya melalui 5 tahapan ini. Bisa saja baru 1 tahap kemudian dia keluar.
bisa saja 2 tahap tapi tidak berlanjut lagi, bisa saja 3 tahap tidak berlanjut lagi, dan sebagainya. Pada tahap yang pertama, seseorang akan membuat suatu kontak dengan lawan bicara, misalnya dengan kontak mata, ataupun berhadapan, ataupun suatu kontak yang diketahui oleh kedua belah pihak. Pada tahap kontak ini, penampilan fisik menjadi sangat penting karena seseorang baru melihat fisiknya saja, baru melihat pada tahap awalnya saja. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh adalah halo efek, atau suatu efek bagaimana seseorang itu dilihat pada saat kontak pertama kali. Nah, bagaimana fisiknya atau bagaimana sikapnya itu baru kontak. Biasanya orang baru tahap ini baru menanyakan ya, halo gitu, atau hai, atau mungkin mau kemana gitu, atau boleh nggak duduk di sebelah sini. Nah, itu baru kontak. Nah, seseorang apabila dia merasa nyaman, dia akan lanjut pada tahap yang kedua. Jika tidak, maka dia bisa saja keluar dari hubungan ini. Ya, seperti di gambar, setelah ada kontak, dia bisa lanjut ke bawah atau dia bisa keluar. Jika tidak nyaman, artinya komunikasi atau pembicaraan itu tidak berlanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah keterlibatan. Nah, pada tahap keterlibatan ini sudah mulai ada pengenalan lebih jauh. Seseorang akan berusaha untuk mengenal orang lain dan dia juga akan mengungkapkan dirinya. Nah, ini kalau orang anak muda, laki dan perempuan, itu sudah pada tahap ingin jalan bareng seperti itu ya. Sudah pada tahap ngedate lah gitu. Nah, masing-masing ingin merasa terlibat dengan kegiatan lawan bicaranya atau komunikasi. Akhirnya ingin ada kegiatan yang bersama, misalnya makan malam bersama. Nah, ini sudah level keterlibatan. Kemudian level yang ketiga adalah keakraban. Tadi jika dia dalam tahap keterlibatan, bisa saja tidak berlanjut ke tahap keakraban, tapi dia akan keluar dari hubungan. Ya, seperti gambar, jika dia merasa nyaman, maka dia akan berlanjut ke keakraban. Namun jika dia tidak nyaman, maka bisa jadi hubungan ini akan kelumpur. Nah, kemudian jika nyaman, dia akan berlanjut ke arah keakraban. Keakraban ini bisa jadi ada suatu hubungan khusus gitu, antara kedua belah pihak tersebut. Bisa jadi misalnya pernikahan, bisa jadi teman satu tim ya. Bisa jadi teman kelompok, bisa jadi sahabat. Nah, ini sudah ada tahapan yang lebih kuat di sini. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya bisa saja terjadi penurunan hubungan, yaitu pada kegiatan perusakan. Tahap perusakan ini mulai ketika hubungan itu merasa tidak penting. Nah, ketika tadinya kerap, tadinya sama, ini menjadi semakin jauh, mungkin jarang bertemu, mungkin tidak banyak mengungkapkan diri. Nah, misalnya teman-teman waktu tingkat 2 satu kelas, ketika tingkat 3 mungkin tidak ada kelas lagi. Nah, akhirnya kan jarang bertemu, jarang ada hubungan. Nah, ini juga termasuk level perusakan. Akhirnya yang terakhir adalah proses pemutusan, berpisah. Ini ketika terjadi sesuatu yang memaksa hubungan itu untuk berpisah. Ya, seperti mungkin nanti ketika sudah bekerja akan berbeda kantor, akhirnya lupa. Nah,
untuk terjadi pemutusan hubungan antar pribadi.